Yang elektrolit ya, tadi yang membawa muatan kation anion, sedangkan yang non elektrolit ya itu yang membawa muatan glukosa, urea dan lain-lain. Nah, cairan itu diperlukan untuk apa saja di dalam tubuh kita ya, untuk mengangkut zat makanan ke dalam sel ya, lalu mengeluarkan buangan-buangan dari sel, membantu dalam metabolisme, pelarut ya untuk elektrolit dan non elektrolit, membantu memelihara suhu tubuh ya, membantu pencernaan, lalu juga sebagai zat pengangkut. Nah, ini jumlah cairan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi yang dari konsumsi itu 1.400 sampai 1.800. Lalu yang masuk melalui makanan ya. Jadi intake yang ada di makanan 700 sampai 1.000. Lalu hasil yang dioksidasi 300 sampai 400. Outputnya pengeluarannya dalam urin. Jadi urin kita 24 jam itu kurang lebih 1.400 sampai 1.800. Feses 100 ya, kulit 300 sampai 500. Jadi yang keluar melalui kulit. Dan yang di paru 600. Jadi kurang lebih totalnya yang intake-nya ya dan output-nya itu jumlahnya sama. Jadi kita itu tidak sadar bahwa kita itu juga mengeluarkan cairan melalui kulit dan paru. Ya, jadi pada saat kita bernafas itu ada zat atau air yang juga dikeluarkan melalui paru ya, dan juga di kulit. Nah, kita lihat di sini untuk cairan ya, cairan yang masuk pada saat kita makan ya, jadi kurang lebih mungkin cairan yang kita minum ya, kurang lebih 2.100, lalu intake dari metabolisme yang menghasilkan air kurang lebih adalah 200 dengan total 2.300 ya. Lalu pada saat outputnya ya, outputnya ini misalnya tadi yang keluar dari kulit ya, insensible water loss, jadi jumlah cairan yang tidak kita sadari, yang kita keluarkan dari kulit ya kurang lebih 350 dari paru, lalu yang keluar melalui keringat, feses, dan urin. Jadi total intake yang masuk cairan dan yang keluar itu sama. Sekarang pada kondisi misalnya prolong heavy exercise ya, olahraga dalam jangka waktu yang panjang, olahraga yang berat. Maka apa? Ini keringat yang keluar itu bisa sampai 5 liter, sangat banyak sekali cairan yang keluar. Ya, jadi dari ekstrasel, intrasel ya, ini semua keluar. Dan ini, maka kita karena harus seimbang antara intake dan output, maka apa ya? Ini berarti jumlah cairan yang kita minum itu harus disesuaikan dengan aktivitas fisik yang kita lakukan. Sehingga saat olahraga itu hidrasi atau pemenuhan cairan sangat penting ya, karena jumlah cairan itu dalam tubuh kita digunakan untuk metabolisme ya. Nah, insatiable water loss ini kehilangan cairan melalui kulit, difusi dan paru. Kehilangan cairan yang mungkin tidak kita sadari ya. Jumlah penghitungannya kurang lebih ini ya, 15 cc per kilogram berat badan per hari, yang ini bawa pada anak-anak. Dan jika ada kenaikan suhu, maka ada juga penambahan cairan. Jadi kalau udara yang panas atau kita dalam keadaan demam ya, febris ya, maka kita membutuhkan tambahan cairan. Kenapa? Karena tubuh kita panas, evaporasinya, penguapannya juga jauh lebih besar, sehingga suhunya itu perlu, airnya perlu ditambah ya. Jadi penambahannya itu 200 cc per peningkatan suhu tubuh. Jadi kalau kita sedang demam ya, nanti disarankan banyak minum air putih. Kenapa? Untuk membantu menurunkan suhu tubuhnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan ya, usia, jenis kelamin, kondisi stres ya, kondisi sakit tadi demam, temperatur lingkungan. Kalau suhu di lingkungan tinggi, ya kita berarti membutuhkan lebih banyak cairan untuk hidrasinya.
ada beberapa pengaturan yang dilakukan oleh tubuh kita untuk mengatur jumlah cairan ya. Di antaranya ada hormon ADH, antidiuretik hormon, kita pelajari nanti, lalu aldosteron, prostaglandin, dan glukokortikoid. Nah, fungsi terutama ya, fungsi ginjal itu dijalankan dengan hormonal, saraf, dan juga ginjal. Nah, ginjal inilah yang akan kita pelajari nanti sebagai salah satu organ yang membantu untuk mengatur cairan dalam tubuh kita ya. Nah, ini adalah ginjal. Jadi ginjal ini letaknya adalah di dinding posterior. Posterior itu belakang ya. Abdomen itu perut. Jadi perut di bagian belakang. Letaknya di luar dari rongga peritoneal. Sehingga kita sebutnya retroperitoneal. Setiap ginjal itu 150 gram kurang lebih sekepalan tangan. Ada bagian korteks, bagian luarnya, dan ada bagian medulanya ya, bagian dalamnya. Jadi struktur di nefrourologi itu tidak sepanjang seperti kita kemarin membahas pencernaan atau saluran nafas ya. Jadi ginjal ini organnya kita hanya 4, hanya ginjal, lalu turun ke ureter, dari ureter turun ke bladder atau vesika urinaria atau kandung kemih, dan terakhir adalah uretra. Jadi dari ginjal turun ke ureter, lalu ke bladder atau vesika urinaria, lalu ke uretra. Jadi hanya 4 ini aja. Nah, sekarang kita lihat gambar A dan gambar B. Jadi di gambar A ini pada perempuan ya, female. Nah, tadi dari ginjal di atasnya turun ke ureter, setelah itu ke vesika urinaria. Turun lagi ke uretra. Nah, ini kita lihat di sini uretra ini jaraknya pendek ya dengan ostium uretra eksternanya atau bagian tempat kencing yang keluar itu jaraknya pendek sampai ke vesika urinaria. Sehingga bentuk anatominya ini ya berbeda dengan pada yang laki-laki. Pada laki-laki uretranya itu lebih panjang ya, uretranya lebih panjang karena melewati ada prostat dan penis. Sehingga pada laki-laki dan perempuan secara anatomis berbeda dan untuk resiko terjadinya penyakit juga berbeda. Pada yang perempuan karena jaraknya pendek, ya, jika higienitas atau kebersihannya tidak dijaga, maka mudah terjadi infeksi. Ya, jadi infeksi saluran kemih itu lebih mudah terjadi pada perempuan karena jaraknya pendek. Infeksi di bagian nefrourologi ya pada daerah perkemihan itu ascending. Jadi dia naik dari bawah ke atas. Jadi dari yang paling luar uretra yang eksterna ini dia akan naik ke vesika urinaria, naik ke ureter, naik ke ginjal. Sehingga kalau dia jaraknya pendek ini lebih mudah dia infeksi di bagian vesika urinarianya. Sedangkan pada laki-laki lebih panjang ya dan terpisah antara lubang dari uretra eksternanya ya karena ada di ujung penis dan ada di anus. Jadi terpisah jauh. Sedangkan pada perempuan itu ada 3 lubang yang letaknya berdekatan. Jadi dari anus, vagina, lalu ostium uretra eksterna. Jadi 3 jarak yang berdekatan ini meningkatkan resiko ya. Jadi higienitas, kelembaban ya dari pakaian dalam, lalu arah ceboknya yang benar ya dari depan ke belakang sehingga apa? Nanti flora normal kita pelajari kemarin ya. Jadi di saluran pencernaan terutama di kolon tuh ada flora normal. Flora normal itu mikroorganisme yang dia berkembang dengan baik hanya di satu lokasi saja. Nah, jadi lokasinya sesuai. Jadi kalau dia flora normalnya pencernaan ya dia hanya di kolon saja. Kalau dia berpindah tempat ke organ yang lain, maka dia bisa bersifat patogen ya, menjadi mikroorganisme yang tidak baik ya, yang jahat kalau dia pindah ke tempat yang lain. Jadi kalau arah ceboknya tidak benar, maka bakteri yang tadi ada di kolon ya, mungkin yang keluar melalui feses itu bisa pindah ke vesika urinaria ya, sehingga arah ceboknya harus betul pada perempuan. Pada laki-laki tantangan lainnya ya karena tidak infeksi angkanya jauh lebih kecil. Kita lihat di sini ya, ini ada
prostat gland ya, salah satu aksesori seks gland, kelenjar aksesoris seks pada laki-laki yang ikut menyusun dari cairan semen ya. Nah, cairan yang dikeluarkan pada saat ejakulasi. Nah, cairan semen ini membantu untuk hidupnya si sperma ya. Jadi dia akan diejeksikan bersamaan atau dikeluarkan bersama dengan sperma. Nah, pada bertambahnya dengan usia, nih ya, prostatnya ya, semakin lama prostatnya semakin membesar. Nah, arah pembesarannya ini bisa ke arah lateral keluar, bisa juga ke dalam, sehingga resikonya kalau ke dalam dia menutup ya dari ostium, dari uretra yang pars prostatika. Jadi uretra yang pas dia berjalan di tengah dari prostat ya. Jadi prostatnya kalau membesar menutup uretra, maka apa yang terjadi urinnya tidak bisa kosongkan dari vesika urinaria. Dia tidak bisa kosong sehingga urinnya tetap berada di sini. Nah, ini pada usia tua pasti terjadi ya BPH. Sehingga solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan diberikan kateter ya atau selang kencing. Sedangkan pada yang perempuan ya tidak ada struktur prostat ya, ini hanya untuk laki-laki. Ini kalau normal prostatnya tidak membesar, urin bisa lewat dengan mudah ya. Nah, ginjal itu mendapatkan 21% aliran darah dari jantung. Jadi sekali pemompaan jantung kurang lebih 1/5 darah yang dipompakan itu masuk ke ginjal. Nah, kita lihat di sini ya, masuk ke ginjal itu melalui apa? Melalui arteri renalis ya. Nah, ini arteri renalis yang ini ya. Arteri renalis masuk. Dia berpisah, bercabang menjadi arteri segmentalis, lalu menjadi arteri antar lobus-lobus ya, interlobaris. Setelah itu masuk ini yang seperti anak panah ini arcuata, lalu masuk lagi ke interlobularis atau radialis, lalu masuk ke arteriol aferen. Ya, aferen ya masuknya. Lalu dia membentuk anyaman yang kita sebut sebagai kapiler glomerulus. Nah, setelah masuk di kapiler glomerulus, dia keluar dari anyaman ini menjadi arteriol eferen. Jadi beda penamaan depannya saja ya, aferen dan eferen. Aferen itu sebelum masuk ke glomerulus, eferen itu keluarnya ya. Dia keluarnya langsung keluar ke vena ya. Nah, jadi ke kapiler peritubularnya ini ya, terus setelah itu ke vena. Venanya namanya mengikuti arterinya ya. Jadi vena interlobularis, vena arcuata, interlobaris, dan vena radialis ya. Fungsi ginjal dia mengatur jumlah cairan tubuh yang keluar melalui urin ya. Jadi yang mengatur keluarnya urin, kepekatannya ya, kepekatan cairannya, jumlahnya itu diatur oleh ginjal ya. Ginjal memiliki unit fungsional yang terkecil, itu disebut sebagai nefron. Jadi nefron ini adalah unit fungsional terkecil dari ginjal. Kalau pada otot, itu kita kenal sebagai sarkomer ya, pada otot. Nah, pada nefron itu satu paket lengkap yang bisa menjalankan fungsi secara sempurna itu ada di nefron. Sehingga kita sebut sebagai unit fungsional ginjal. Masing-masing ginjal itu kurang lebih 1 juta nefron. Dan dia tidak sama seperti rambut ya, yang bisa dipotong panjang lagi, dipotong panjang lagi. Kuku dipotong dia panjang lagi ya. Nah, atau kulit yang kalau misalnya dia dieksfoliasi, dia bisa muncul lapisan kulit atas yang baru. Pada ginjal itu dia tidak dapat membentuk nefron baru. Sama seperti otak, sama seperti jantung. Sekali rusak, dia tidak bisa diganti, tidak bisa diremodeling. Nah, jadi setelah rusak tidak ada gantinya. Sehingga pilihannya kalau semua ginjalnya rusak ya harus ditransplantasi, ya harus ada donor ginjal. Nah, nefron ini dia ada 2 komponen ya kita pelajari. Ada komponen vaskularnya, glomerulus yang dia tadi atas anyaman pembuluh darah,
lalu ada komponen tubulus ya. Ada tubulus mulai atas proksimal, lalu masuk loop of Henle, tubulus distal, colligentes ya. Ada proksimal, ada distal. Jadi dalam penamaan anatomi ya, kita itu menyebutkan area atau struktur anatomi yang dekat dengan sumbu tubuh itu kita sebut sebagai proksimal ya. Jadi kalau misalnya tangan ini ya, berarti lengan ini yang paling dekat dengan tubuh itu area proksimal, yang jauh distal ya. Nah, jadi kita sebutnya tubulus awal yang paling dengan glomerulus itu adalah tubulus proksimal ya. Lalu masuk loop of Henle seperti leher angsa, lalu ke tubulus distalis dan tubulus colligentes. Nah, ini gambarnya ya. Jadi tubulus glomerulus yang afferent, pembuluh darah masuk ya, terus setelah itu keluarnya efferent ya. Lalu masuk tubulus proksimal, turun loop of Henle ini melengkung ke bawah ya seperti leher angsa, lalu masuk tubulus distal dan collecting duct atau tubulus colligentes ya. Nah, ini dia disebut collecting karena nanti ada beberapa tubulus distal yang masuk di satu collecting duct yang sama. Ini gambaran glomerulus sesuai ya. Dia ada anyaman dari kapiler, bentuknya seperti bola ya. Ini kalau dengan mikroskop elektron digambarkan seperti ini. Tipe nefronnya ada cortical nefron, ada juxtamedullary nefron ya. Cortical itu dia ada di korteks ya, ini ada di korteks. Lalu medula itu masuk ke bagian bawah medula ya. Sekarang kita bahas pertama tentang glomerulus. Nah, jadi membayangkan fungsi ginjal ya. Fungsi ginjal itu ada 4, filtrasi, sekresi, reabsorpsi, dan ekskresi. Fungsi pertamanya adalah filtrasi ya, dia memfilter, menyaring. Jadi sama seperti kalau kita bikin mie ya. Nah, kita bikin mie Indomie gitu ya. Terus kita maunya bikin mie goreng, maka mie-nya itu kita saring ya dari panci yang isinya air dan mie itu akan kita saring dalam bentuk dari dengan menggunakan saringan ya. Kita saring di bawah di atas wastafel. Jadi ini wastafel, terus kita letakkan panci di situ, saringan di situ ya. Kita tuang pancinya ke saringan ya, maka mie-nya akan tetap di saringan, airnya akan turun ke wastafel. Nah, saringannya itu sebagai glomerulusnya, wastafelnya itu sebagai tubulusnya. Nah, jadi air sisa buangan dari ini tadi itu akan keluar ke tubulus. Nah, yang tersisa di saringan tadi atau yang tersisa di glomerulus itu hanya komponen-komponen yang molekulnya besar. Ya, misalnya keping darah, protein, albumin ya. Itu komponen yang besar itu dia tidak akan lepas dari glomerulus tadi, dia akan difiltrasi. Sehingga kalau ada keping darah yang lolos ya atau minyak tadi itu yang lolos masuk turun ke wastafel ya lewat ke tubulusnya, maka kita patut curiga bahwa fungsi filtrasi ginjalnya itu tidak terbentuk dengan baik ya. Jadi filtrasinya itu dari saringan tadi itu ya. Nah, saringan itu kita sesuaikan ya. Kita mau nyaring mie ya, saringan ada yang lubangnya besar-besar, ada yang lubangnya kecil-kecil ya. Kalau kita ingin lebih selektif menyaring ya, saya pengen cuma airnya aja. Berarti kita pilih saringan yang lubangnya paling kecil sehingga mie-nya tetap ada di saringan, airnya saja yang lepas. Nah, lebarnya lubangnya si saringan tadi itu dibentuk oleh beberapa komponen di glomerulus ya. Satu adalah endotel kapiler ya. Jadi endotel kapiler. Jadi kapiler endotel itu hanya selapis dari sel ya. Jadi kalau teman-teman belajar sel itu mesti digambarkan di dalam buku sel itu bentuknya bulat seperti bola. Sehingga kalau kita mau melihat dalamnya sel selalu gambarannya adalah potongan yang melintang ya, sel seperti bola gitu dibagi dua ya. Lalu itu kita lihat dalamnya, oh ada isinya apa saja ya.
Padahal sel itu bentuknya tidak selalu bulat ya. Jadi sel itu bentuknya nggak selalu bulat. Ada yang seperti pohon ya. Jadi seperti gelendong pohon yang habis dipotong ya. Jadi dia panjang-panjang gitu ya. Nah, seperti ballpoint gitu, panjang tabung ke belakang ya. Sel apa? Sel otot. Ya, jadi sel otot itu bentuknya kita sebutnya gelendong otot karena bentuknya seperti gelendongnya kayu yang panjang-panjang gitu ya. Dia silindris, bentuknya panjang. Neuron sel saraf ya, itu bentuknya ya tidak bulat ya, dia ada bagian neuronnya, di ujung dia bentuknya gini ya, jadi ada bagian ujung sinaps-sinapsnya nanti ya, aksonnya yang bentuk sinaps ya. Nah, sel epitel itu dia hanya satu selapis sel ya, jadi hanya satu lapis sel ya, yang misalnya ini sel ya, ini satu sel. Nah, jadi selnya itu melekuk gini dia. Nah, menjadi satu lapisan epitel. Nah, misalnya ini sel epitelnya apa buluh darah nih ya. Nah, ini satu sel nih. Nah, bentuknya panjang lebar gini. Sel ini dia akan melekuk gini ya. Nah, melengkuk gini menjadi namanya endotel. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, tidak ada lapisan lain di endotel kapiler itu. Jadi hanya murni satu lapis endotel saja. Sehingga kalau hanya satu lapis sama seperti di alveolus kemarin ya, sehingga apa? Dia bisa langsung transaksional ya dari antara sel ini dia bisa bertukar langsung dengan alveolus di sebelahnya. Jadi bisa langsung difusi ya. Bisa langsung difusi dengan alveolus pertukaran gas. Kenapa? Karena memang tipis sekali. Nah, pada glomerulus, nah itu ditambahi lapisan lagi, tidak hanya satu lapis endotel tadi, di luarnya ditambahi lapisan lagi namanya lamina basalis, ya. Terus supaya saringannya tadi itu jadi lebih rapat, jadi lebih kecil-kecil, ditambahi lagi lapisan luarnya, namanya ini sel podosit ya. Jadi epithelium pars visceralis dari kapsula Bowman podosit. Nah, bagaimana podosit ini berubah menjadi bentuk saringan? Jadi podosit itu seperti tangan gini ya bentuknya. Dia ada kaki-kakinya. Namanya food processus dari podosit. Jadi satu podosit semua situnya ini gitu ya. Jadi kaki sama ini dalamnya medis ya. Nah, nanti tumbuk lagi sini. Nah, jadi lama ringan mau dibuat longgar kah, itu bisa diatur ya. Nah, jadi pori produksi lain basal menyebabkan luas area aktifnya menjadi 0,8 sehingga saya itu betul-betul rakyat sel podosit. Nah, gambarannya ini. Atas ini yang warna coklat kaki-kaki podositnya itu sehingga apa banyak cairan yang keluar ke tubulus ya. Jadi kalau dibuat rapat bisa, mau dibuat longgar bisa juga ya. Nah, jadi celah filtrasinya nanti tergantung dari kebutuhan tubuh. Apakah tubuh sangat butuh cairan, artinya merestriksi, membatasi cairan atau tidak ya. Lalu masuk ke tubulus proximal, loop of Henle, tubulus distalis, dan tubulus colligentes ya. Ini fungsi dari ginjal ya, jadi ada fungsi filtrasi, saring tadi ya, lalu ada fungsi reabsorpsi, jadi setelah airnya tadi itu dibuang, masuk ke tubulus ya, masuk ke wastafel tadi, itu diserap lagi, direabsorpsi. Kalau pada pencernaan itu kita sebutnya absorpsi ya, tanpa kata-kata RE. Jadi di duodenum, itu 65% makanan kita itu diabsorpsi. Nah, kalau di ginjal namanya reabsorpsi. Artinya apa? Dia sudah pernah dibuang sekali, difiltrasi, diambil lagi. Reabsorpsi. Ya. Terus setelah itu apa? Setelah lewat lagi ini kapiler peritubularnya, kalau ada yang nggak perlu, bisa juga dibuang. Ya, misalnya ada zat toksin ya, atau misalnya garam yang tidak diperlukan tuh bisa disekresikan, dibuang. Ya. Nah, nanti di tengah jalan kalau
ditimbang lagi, oh ini ada yang diperlukan, ada tidak, di reabsorpsi lagi. Jadi terus terjadi reabsorpsi dan sekresi terjadi berkali-kali sampai terakhir dibuang sampai ke bladder dalam bentuk ekskresi. Ya, ini yang dalam bentuk urin itu sudah dalam bentuk ekskresi. Jadi ginjal itu ada 4 fungsi utama, filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Kalau pencernaan 4 juga ya. Jadi pencernaan itu mulai dari digesti ya. Setelah digesti, motility, terus ada absorpsi ya dan sekresi. Nah, kalau di ginjal fungsinya 4 ini. Nah, aliran darah tadi kurang lebih 21% ya yang masuk. Kalau kita lihat per 100 gram jaringan ya, maka aliran darah yang paling banyak itu adalah masuk ke ginjal. 420 mili ya per 100 gram jaringan. Dibandingkan organ yang lain itu ginjal menerima darah paling banyak dibandingkan otak dan jantung. Ya, jadi ginjal itu per 100 gramnya menerima paling banyak darah ya. Nah, aliran darah ginjal tadi yang jumlahnya 420 tadi itu bisa berlangsung ya atau tetap konstan pada tekanan darah range 90 sampai 200. Jadi renal plasma flow-nya itu bertahan konstan di tekanan darah 90 sampai 200. Jadi kalau tekanan darahnya terlalu turun bisa di bawah 90 misalnya ya, resikonya apa? Resikonya ya aliran darah ke ginjalnya juga turun. Jumlah filtrat ya atau darah yang disaring di dalam ginjal itu kita sebut sebagai glomerular filtration rate ya atau GFR. Jadi normalnya kurang lebih 125 mili per menit, sehingga dalam 1 jam itu kurang lebih 7,5 liter. Dalam 1 hari itu 180 liter. Ya. Jadi yang harus disaring tadi itu kurang lebih 180 liter. Padahal urin kita yang keluar hanya 1 liter per hari. Jadi yang direabsorpsi itu adalah kurang lebih 99%, yang difiltrasi, yang disaring tadi itu akan direabsorpsi kembali oleh tubulus proksimal ya. Nah, lalu kalau kemarin teman-teman ingat ya di apa namanya respirasi ya, ada sel pinter gitu ya, yang selnya itu punya fungsi men-screening ya, ngeker. Wah, ini kira-kira di tubuh kita itu sudah cukup belum kadar O2, CO2-nya yang kita sebut dengan kemoreseptor. Jadi reseptor yang peka terhadap kimia. Nah, zat kimianya itu kita sebut atau komponen kimianya itu kita batasi hanya kadar PO2, CO2 dan pH. Ada di mana? Ada di lengkungnya aorta ya, di bagian jantung. Namanya badan karotis dan badan aorta. Nah, di ginjal itu juga ada sel pinter yang seperti itu, yang bisa ngeker ya. Kalau darah itu lewat, oh ini tekanannya yang masuk ke pembuluh darahnya ini sudah cukup atau belum ya. Nah, kita sebutnya kalau kemoreseptor itu peka terhadap kimia, yang ini dia reseptor juga, tapi pekanya terhadap tekanan, sehingga kita kasih nama baru reseptor ya. Jadi dia peka terhadap aliran darah yang masuk ke ginjal. Ada di mana letaknya? Nah, ini letaknya ada di namanya kita sebut aparatus juxta glomerular ya. Nah, selnya ini berubah nama jadi namanya makula densa. Dia letaknya di mana ini? Jadi setelah glomerulus kan ya, ke tubulus proksimal, dia turun melalui ini ke bawah ya. Jadi loop of Henle, angsa Henle, dia naik ke atas. Jadi ada tubulus distal yang beririsan dengan afferent dan efferent. Jadi ini pembuluh darah afferent, ini afferent gitu ya. Tengahnya ini masuk
bagian dari loop of Henle ya, mau masuk tubulus distal yang naik ke atas. Nah, selnya yang berhimpitan dengan aferen dan eferen ini kita sebut dengan makula densa. Ya, sifatnya dia adalah merilis parakrin that affect afferent arterial diameter. Jadi nanti sel-sel inilah yang ngeker ya, yang nginceng, yang meriksa. Oh ini aliran darah yang masuk ke glomerulus ini terlalu banyak. Oh ini terlalu sedikit gitu ya. Nah maka nanti dia melaporkan kemana? Ke aferen. Aferen kan pintu masuknya tadi ya. Oh kamu yang masuk darahnya terlalu banyak. Kamu tak kecilkan dulu ya, jadi dikontraksikan. Ya, jadi dikecilkan supaya aliran darahnya yang masuk bebannya tidak terlalu berat yang masuk ke glomerulus. Kebalikannya, oh ini kurang yang masuk ya sehingga dibuka lebih lebar aliran darahnya supaya darah itu bisa masuk. Nah, ini parakrin namanya. Nah, jadi kalau kita komunikasi antar sel ya, jadi sel satu sama yang lain itu dia bisa komunikasi, bisa ngomong, ya, bisa autokrin. Autokrin tuh ngomong sama dirinya sendiri. Ayo kamu tingkatkan produksimu, oke ya. Jadi memotivasi diri sendiri itu autokrin ya. Nah, bisa juga parakrin. Jadi parakrin itu satu sel ini, jadi parakrin itu dari sel ini mempengaruhi sel-sel di sekitarnya. Jadi ini parakrin ya. Kalau yang jauh namanya endokrin ya melalui hormon ya. Jadi kalau ada GFR-nya, glomerular filtration rate-nya itu meningkat, aliran darah yang masuk meningkat, maka makula densanya itu akan memberikan pesan parakrin ya ke arterial yang afernya untuk konstriksi menutup gini ya. Jadi supaya apa? Supaya glomerulusnya itu tidak terlalu terbebani dengan jumlah yang banyak. Kita ke sebentar ya, ke masing-masing fungsinya dulu. Nah, tadi setelah glomerulus, kita masuk ke tubulus proksimal ya. Jadi kita masuk tubulus proksimal, di tubulus proksimal itu kalau teman-teman mengingat ya di ilmu pencernaan, maka absorpsi yang utama itu ada di duodenum. Ya, jadi di duodenum itu setelah lambung itu duodenum. Nah, struktur yang dia itu melipat-lipat ya, yang kemarin saya jelaskan ya bentuknya itu dia bercabang-cabang, itu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memperbesar luas absorpsi. Sama seperti alveolus, kenapa kok dibikin kecil-kecil seperti anggur ya? Ternyata kalau kalau alveolus tadi itu dibuka lebar-lebar semua, lebarnya seperti seluas lapangan tenis, lebar sekali. Sama juga pencernaan kemarin ya. Jadi di tubulus proksimal itu dia seperti bentuknya seperti fili ya. Jadi bentuknya itu dia seperti sikat, brush gitu ya. Atasnya masih dibentuk lagi ada cabangnya, atasnya ada lagi bercabang lagi ya. Jadi microvilli ya, filia with microvilli, brush border with microvilli and villi ya. Jadi dia bentuknya itu bercabang-cabang ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbesar luas kapasitasnya dia untuk absorpsi. Jadi hampir semua di tubuh kita itu kalau dia sudah dibuat bercabang kecil-kecil ya, seperti dirawis ya, kalau di ujungnya kerudung itu ya, atau di plisket bentuknya melipat-lipat, itu tujuannya adalah untuk absorpsi. Sama juga di tubulus proksimal ini mimicking seperti duodenum. Jadi 65% natrium dan air itu difiltrasi kembali di tubulus proksimal ya. Sehingga apa struktur selnya dia banyak brush bordernya, mitokondrianya banyak, metabolismenya tinggi. Karena tugasnya berat ya. Bentuk selnya pun ini ya ini menyerupai dengan duodenum ya. Nah, dia areanya yang di sini ya. Nah, area yang ini menunjukkan dia reabsorpsi, artinya ditarik kembali kalau ada sisa-sisa glukosa, air, asam amino ya. Kalau ada yang perlu, dia akan direabsorpsi, ditarik kembali.
Lalu setelah itu ada loop of handler. Jadi loop of handler itu dia areanya bentuknya dia turun ke bawah gini ya, seperti leher angsa. Jadi dia menukik ke bawah, naik lagi ke atas. Area yang turun kita sebut descending, ya area yang naik kita sebut sebagai ascending. Nah, yang direabsorpsi di masing-masing tempat ini berbeda. Jadi kita lihat ya. Nah, ini contohnya yang bagian loop of Handler, bagian yang descendingnya turun. Kita lihat ya, di sini struktur baras bordernya hilang. Sehingga tidak ada absorpsi dari elektrolit di sini. Hanya komponen pelarutnya, hanya airnya saja yang direabsorpsi. Jadi bayangkan ya, misalnya yang lewat sini ini kayak cendol gitu ya. Cendol itu kan ada isi dalamnya sama ada airnya, ya. Nah, pada saat cendol lewat di sini, semua airnya itu ditarik, ya. Tinggal isian cendolnya sampai di dasar sini. Sehingga apa yang di cendolnya itu maka pekat, ya. Nah, pekat sekali, tidak ada airnya, ya, atau airnya hanya dalam jumlah sedikit, hanya komponen kationnya, anionnya saja. Yang ada di situ isian cendolnya aja, ya. Tidak ada airnya sama sekali. Nah, jadi kalau ada pertanyaan ya, di mana area di tubuh yang paling osmolaritasnya paling tinggi ya, yang garamnya paling tinggi, dia paling pekat adalah di dasar dari loop of Henle karena semua airnya dia tarik. Jadi di sini sisa garamnya saja kayak cendol tadi sisinya sisa isiannya saja ya. Setelah itu dia akan naik ke atas di bagian ascending ya, ascending loop of Henle. Kita lihat lagi ini muncul lagi ya. Gambaran garam apa brush bordernya ini muncul lagi. Ya, kalau brush bordernya muncul lagi kayak tadi cendol tadi yang ditarik sudah bukan airnya lagi tapi isian cendolnya ditarik juga. Natrium, kalsium ya, Cl ya, klor magnesium ya, kalium ditarik lagi. Sehingga apa dia jadi kembali bentuknya normal ya, cendol yang jumlahnya sedikit masih ada isiannya tidak terlalu pekat ya, tapi komponennya sudah lebih sedikit ya. Loop of Henle bagian yang ascending. Nah, di tubulus distal tadi setelah loop of Henle kita masuk tubulus distal ya. Jadi tubulus distal itu di sinilah bagian akhir dan tubulus collectivus atau tubulus colligentes itu menyerap air, tapi di sini ada tambahannya plus ADH ya. ADH itu anti diuretik hormon. Anti itu tidak diuretik pipis ya. Jadi kalau hormon ini keluar maka orangnya itu pipisnya sedikit ya. Nah, artinya apa? Maka air itu akan direabsorpsi, ditarik lagi sehingga kencingnya itu menjadi lebih pekat, jumlahnya menjadi lebih sedikit. Jadi hanya akan ditambahkan air jika ada ADH. Penambahannya itu melalui ada reseptor air water channel yang kita sebut dengan aquaporin. Jadi nanti aquaporinnya itu akan disisipkan di bagian membran selnya, lalu dia akan tarik air lebih banyak ya. Sama juga nanti di bagian tubulus colligentesnya ini ya. Dia ada plus ADH. Jadi misalnya pada orang-orang yang kekurangan cairan ya, dia dehidrasi karena panas misalnya ya, suhu di luar yang sangat panas, misalnya kalau sekarang jamaah haji ya. Nah, di Padang Arafah panas sekali ya. Sehingga cairan tubuhnya itu sudah banyak keluar lewat kelenjar keringat ya, evaporasi dari udara, mulut ya, nafas ya atau mungkin dari kelenjar keringat sudah banyak keluar, maka pinter tubuh ya, dia nggak mau keluarkan lagi dari urin, sehingga jumlahnya yang diurin, jumlahnya dibatasi. Semua air yang lewat melalui filternya tadi itu ditarik lagi semua. Oh, orang ini kekurangan cairan. Sudah banyak keluar cairan melalui keringat, berarti sudah nggak perlu lagi dikeluarkan cairan lewat urin. Ditarik semua urinnya, nah, itu dikeluarkan akuporin, disisipkan di membran selnya, disedot lagi airnya yang ada di ginjal, sehingga jumlah cairan yang di urin tadi itu jadi lebih pekat, warnanya lebih kuning, jumlahnya lebih sedikit ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi reabsorpsinya ya.
Ini fungsi reabsorpsi ya. Nah, fungsi reabsorpsi ini di dalam tubuh kita ya, fungsi reabsorpsi ini yaitu artinya apa? Dia direabsorpsi itu kemana? Reabsorpsi itu dikembalikan ke dalam darah. Sekresi itu kemana? Sekresi itu ke tubulus ya. Jadi kita lihat misalnya pada glukosa, gula ya. Jadi glukosa atau gula itu jumlah yang sanggup difiltrasi yang atau diabsorpsi ya, difiltrasi oleh glomerulus tadi itu 180 gram per hari. Dan semuanya direabsorpsi. Artinya kalau ada difiltrasi tadi, disaring tadi itu lolos ya, maka dia akan direabsorpsi, diambil kembali oleh ginjal itu 180. Artinya yang diekskresikan, yang dikeluarkan lewat urin itu 0. Maka berapa persen yang bisa direabsorpsi itu adalah 100%. Jadi gula itu harusnya 100% ya ditarik kembali ke dalam darah sehingga tidak ditemukan gula di urin atau di kencing ya. Nah, kalau kita temukan gula ada di kencing berarti apa? Ya mungkin jumlahnya yang harus difiltrasi itu terlalu banyak ya. Nah, lebih dari 180 sehingga sisanya dibuang di urin atau filter ginjalnya tadi rusak saringannya ya. Yang harusnya saringannya kecil-kecil rapat-rapat jadi lebar-lebar sehingga ada gula. Kreatin itu tetap ada di darah, nggak dikeluarkan di urin ya. Jadi kreatin itu tidak ada hubungannya ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan metabolisme di ginjal ya. Ini jangan sampai keliru. Jadi kreatin itu hasil limbah dari organ lain yang dikeluarkan lewat ginjal. Nah, jadi kreatin itu bukan hasil dari metabolisme ginjal ya. Jadi dia limbah dari organ yang lain yang kebetulan dibuangnya lewat ginjal gitu ya. Jadi pada saat pada saat ginjalnya rusak yang harusnya bertugas mengeluarkan kreatin ya, kayak ini sampahnya kok numpuk gitu ya. Ini harusnya dibuang. Nah, yang salah mana ya? Oh, tukang sampahnya berarti ini mungkin sedang sakit ya. Dia nggak masuk sehingga sampahnya numpuk. Sehingga kalau teman-teman mengukur ya nanti fungsi ginjal ya mau berangkat ke Parahita, ke Prodia, ke Sima, ke semua lab, kalau mau cek fungsi ginjal tadi, fungsi tukang sampahnya tadi itu pasti dicek kreatininnya ya. Kalau kreatininnya tinggi berarti tukang sampahnya nggak beres nih si ginjalnya ini ada masalah gitu ya. Jadi kreatin ini bedanya dengan glukosa tadi. Kalau glukosa itu dia direabsorpsi, diserap kembali 100%. Kalau kreatin itu 0 ya. Jadi tidak ada yang direabsorpsi. Nanti gandengannya sama bun ya. Blood urea nitrogennya, ureanya itu 50%, kreatininnya nanti dicek ya 0%. Reabsorpsinya 0%. Jadi yang dicek nanti fungsi ginjalnya itu di bun dan kreatinin. Lalu, nah kita masuk ke mekanisme sekresi ya. Nah, sekresinya itu eh, reabsorpsinya tadi ya, reabsorpsinya itu bisa menembus membran langsung, bisa juga transseluler. Jadi di antara sel per selnya itu bisa untuk absorpsi ya, transepithelial transport. Nah, selanjutnya untuk fungsi reabsorpsi kita lihat ya. Transportnya bisa aktif ya, bisa pasif. Kalau pasif itu dia tinggal mengikuti gradien tekanannya dari tinggi ke rendah. Jadi dia hanya narik saja ya, karena ada perbedaan gradien tekanan, misalnya pada ureum, klor ya. Sedangkan yang transport aktif itu artinya apa? Dia membutuhkan energi. Energi itu atau mata uangnya itu dalam bentuk ATP. Jadi kalau transport aktif artinya apa? Dia uphill ya, dia melawan gradien tekanan, jadi tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi gitu ya. Jadi kalau kita di dalam ruangan isinya cuma 3 orang. Di luar ruangan itu rame isinya 100 orang. Jadi kalau kita buka pintu, karena di luar orangnya rame, kita harus dorong yang kuat. Nah itu kita butuh ATP, itu namanya melawan gradien tekanan, itu kita butuh ATP. Ya.
Atau ada juga yang membutuhkan karier. Nah, ini yang membutuhkan karier ya. Yang membutuhkan karier atau perantara. Nah, ini kita lihat ya. Ini untuk glukosa ya. Jadi glukosa pada saat glukosa diabsorpsi ya, direabsorpsi itu butuh ATP. Nah, butuh ATP-nya di mana ini ya? Jadi glukosa ini brush border tadi ya di tubulus proksimal. Jadi ini di tubulus ginjalnya tadi, di wastafelnya itu tadi, ini di darahnya. Pada saat glukosa diabsorpsi, gula ini numpang. Numpang apa? Numpang kendaraan, numpang mobilnya natrium. Natrium itu mobil dengan 2 seat penumpang ya. Natrium punya kursi sendiri, gula punya kursi sendiri. Kita sebutnya sebagai co-transport. Nah, jadi kendaraannya natrium ini dia bisa numpang glukosa. Jadi pada saat natriumnya masuk, ini glukosanya masuk, natriumnya masuk juga ya. Nah, glukosa yang masuk di dalam selnya oke ya. Tapi kalau natrium itu nggak boleh terlalu banyak di dalam sel. Selnya nanti rusak lisis karena dia narik air. Sehingga natrium ini harus dibuang lagi keluar. Nah, pada saat dia dibuang keluar sel, posisinya dia seperti buka pintu yang di luar lebih banyak orangnya tadi ya. Dia harus dorong keluar keras sehingga dia butuh energi. Pompanya namanya natrium kalium ATPase. Nah, di sini dia butuh energi, sedangkan glukosanya dia nggak butuh ya. Nah, dia keluar lagi pakai kendaraan yang khusus punya dia sendiri, sudah nggak butuh natrium, dia punya kendaraan sendiri untuk langsung masuk, untuk langsung keluar ya, jadi masuk ke pembuluh darah. Nah, ini pada glukosa ya, jadi dia melawan gradien tekanannya sehingga dia membutuhkan apa? Membutuhkan ATP ya. Oke. Selanjutnya adalah untuk mekanisme haus ya. Nah, jadi pusat rasa haus itu sama seperti pusat untuk pengaturan hormon ADH. Jadi hormon ADH tadi anti diuretik hormon ya. Jadi hormon anti pipis ya. Maka apa? Hormon namanya hormon anti pipis itu berarti dia tadi nggak kencing ya. Nah, maka kalau dia diaktifkan, maka pusat haus juga akan diaktifkan. Ya, merangsang sensasi rasa haus. Jadi kencingnya sedikit, dia ingin minum lebih banyak ya. Atau merasa kering dalam mulut dan membran mukosa esofagus. Jadi di esofagusnya itu terasa kering ya. Nah, ini meningkatkan sensasi rasa haus. Yang menurunkan rasa haus apa ini ya? Yang paling gampang distensi asam lambung. Jadi kalau kita sudah banyak makan, banyak minum, ya maka pasti nggak bisa lagi minuman masuk ya. Jadi kalau distensinya itu luas lambungnya sudah besar, lebar, ya maka menghentikan rasa haus ya. Yang kedua adalah miksi ya. Miksi ini proses pengosongan kandung kemih ya. Kalau kandung kemihnya sudah full penuh. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama adalah diisi ya kurang lebih 200 sampai 400 mili ya. Nah, jadi seperti 1 gelas belimbing kecil itu ya. Nah, itu maka akan muncul refleks miksi atau refleks ingin buang air kecil ya. Nah, refleks miksinya itu muncul ya waktu sudah isi ini 250 sampai 500 ya. Tetapi apa? Orang kadang belum mau kencing ya, misalnya oh ini kamar mandinya tidak sesuai ya, kamar mandi jelek, misalnya kotor tempatnya ya, nggak ada airnya ya. Maka kita akan punya refleks menahan kencing ya. Yang menahan kencing itu diperankan oleh sphincter uretra eksternal. Sphincter uretra eksternal. Jadi ini dia eh, apa namanya? Ototnya ini otot lurik ya. Jadi bisa dikendalikan. Nah, sedangkan yang menimbulkan refleks miksi ya membuka apa namanya sphincternya itu adalah uretra internal sphincter. Jadi sphincter uretra yang internal ya, yang secara mekanik dia akan membuka saat tadi ya kandung kencing tadi sudah mulai terisi air kencing. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan tempat, oh ini tempat kencing yang nyaman, yang enak, ya bersih, ada tisunya, ada airnya, maka teman-teman dengan sadar
ya dikendalikan membuka uretra eksternal sphincter. Jadi pada saat eksternal uretra sphincternya ini terbuka, ya maka baru terjadi urinasi, ya baru timbul refleks kemih, ya. Nah, tapi kalau tidak, maka belum timbul refleks kemih, ya. Sekarang nanti ini di sini di slide ini ada regulasi untuk beberapa terhadap keseimbangan ion ya. Jadi ada kalium, kalsium, magnesium, fosfat ya. Nah, ini misalnya pada yang kalsium ya. Nah, kalsium itu dia diabsorpsi ada di usus ya, di usus dan dia disimpan di mana kalsium itu 99% disimpan di tulang. Hanya 1% yang ada di intrasel dan 0,1 yang ada di ekstrasel. Jadi dia paling banyak ada di tulang ya. Nah, pada saat tubuh itu memerlukan kalsium dan di kalsium ekstraselulernya itu tidak terpenuhi, maka apa? Akan dilepaskan ya kalsium itu dari tulang. Oleh siapa? Oleh paratiroid hormon. Jadi hormon tiroid di belakangnya itu menempel dua pasang kelenjar paratiroid yang dia akan membongkar simpanan garam atau kalsium yang ada di tulang. Ya, sehingga kalsiumnya itu banyak ada di darah ya untuk diperlukan untuk metabolisme atau kebutuhan tubuh ya. Jadi di mana letaknya keseimbangan kalsium itu? Dia di intestinal ya, artinya dia diabsorpsi di intestinal ya, lalu di ginjal ya dan di tulang. Jadi kalau tubuh itu kekurangan kalsium, ya misalnya seperti pada ibu hamil ya, ibu hamil anaknya kembar ya, maka kebutuhan kalsium itu diperlukan untuk perkembangan bayinya gitu ya. Sehingga kalau kurang maka diambil dari kalsiumnya si ibu. Ya, kalsiumnya dibongkar dengan apa? Meningkatkan paratiroid hormon. Paratiroid hormon nanti dia akan meningkatkan aktivasi vitamin D3 yang menyebabkan reabsorpsi di usus, reabsorpsi di ginjal, dan pelepasan kalsium yang ada di tulang. Ya, jadi kalsium yang ada di darah itu akan meningkat kembali. Ya, sama juga fosfat juga ya. Fosfat ini juga dia gandengan dengan kalsium. Jadi kalau ada paratiroid, maka fosfat itu juga dilepas juga ke tulang ya. Oke, mungkin ada pertanyaan, tinggal nanti menunggu. Itu kan tanggal merah ya. Kalau di saya itu ada waktu presensinya, tetap jadwalnya ada, cuman kita nggak bisa presensi karena tanggal merah. Jadi saya harus ganti untuk kelompok D ya. Mungkin di weekend karena kuliahnya sudah, kita tinggal nanti presensinya saja ya. Yang A, B, C sudah lengkap presensinya. Tinggal yang D aja. Nanti saya dihubungi. Mungkin kalau weekend ada waktu kita presensi saja untuk yang kelompok D. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan sebelum sampai nanti UTS ya, bisa ditanyakan lewat komtingnya ke saya. Jadi kelompok B sudah join juga ya. Jadi semua A, B, C, D sudah dapat lengkap 3 kuliah ya. Tinggal nanti ujiannya aja. Sebelum ujian, nanti ujiannya soalnya pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban ya. Semuanya ada di slide ya. Jadi silakan dipelajari sesuai dengan slide-nya saja. Jadi saya batasi hanya di slide saja. Jadi nanti tiap-tiap orang belajarnya bahannya sama ya dari slide kuliah saja. Oke, terima kasih. Saya tutup kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, selamat sore, selamat berlibur, selamat liburan.